Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjut untuk indikator kisi-kisi pretest PPG untuk matematika tahun 2022 untuk indikator nomor 41, yaitu menggunakan solusi sistem persamaan linear untuk menyelesaikan masalah konstektual. Kata kuncinya ada di sini. Otomatis ini adalah berhubungan dengan soal yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya adalah seorang penjahit akan membuat dua model pakaian. Dia mempunyai persediaan kain batik 40 meter dan kain polos 15 meter. Model A memerlukan 1 meter kain batik dan 1,5. Untuk model B memerlukan 2 meter kain batik dan setengah meter kain polos. Yang ditanya adalah maksimum banyak pakaian yang mungkin dapat dibuat. Langkah pertama adalah kita memisalkan dulu. Untuk model A kita misalkan X dan model B kita misalkan Y. Selanjutnya kita membuat persamaan linearnya di mana X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40. Kita perhatikan X ini yaitu didapat dari model A 1 meter, kemudian 2Y dari model B. Nah, otomatis kurang dari 40. 40-nya dari mana? Dari persediaan kain batik 40 meter. Jadi kita fokus untuk persamaan ini pada kain batik. Kemudian untuk kain polos 1,5 X ditambah setengah Y kurang dari sama dengan 15. Karena persediaan kain polos hanya 15 meter. Untuk persamaan yang kedua ini boleh kita kalikan 2 supaya lebih rapi menjadi 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 30. Selanjutnya fungsi tujuannya atau fungsi yang ditanyakan yaitu X ditambah Y. Berikutnya adalah kita membuat grafik untuk persamaan di atas, di mana persamaan pertama yaitu X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40. Maka garisnya adalah garis yang pertama. Kemudian untuk 3X tambah Y kurang dari sama dengan 30, maka ini. Kita tentukan daerahnya didapat seperti ini, maka dibatasi ada 3 titik ya, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Kita cari dulu. Untuk titik A-nya yaitu 10,0. Kemudian titik B-nya adalah 4,18. Nah, 4,18 ini didapat dari mana? Dari titik potong pada garis pertama dan garis kedua. Bapak Ibu bisa menggunakan eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan titik B-nya. Selanjutnya, titik C-nya adalah 0,20. Setelah itu, kita masukkan ke fungsi tujuannya, yaitu X tambah Y. Untuk titik A didapat 10, kemudian titik B-nya adalah 22, titik C-nya adalah 12. Pertanyaannya adalah maksimum, berarti yang paling besar. Maka yang sesuai adalah 22. Jawaban yang benar adalah C. Kemudian untuk indikator nomor 42, menggunakan materi terkait dengan determinan matriks untuk menyelesaikan masalah. Kata kuncinya adalah menggunakan determinan matriks. Contoh soalnya, diketahui matriks P dan Q-nya seperti berikut. Determinan P inverse dikali Q inverse adalah, kita tahu untuk mencari determinan yaitu untuk matriks P didapat 2 kali 3 kemudian dikurangi 5 kali 1 sama dengan 1. Untuk matriks Q 5 kali 1 dikurangi 4 kali 1 sama dengan 1. Kita sudah mendapatkan determinannya. Selanjutnya, karena kita mencari determinan P inverse Q inverse, maka sama dengan determinan P inverse dikalikan determinan Q inverse. Kemudian P inverse-nya sendiri boleh kita ganti menjadi 1 per determinan P dikalikan 1 per determinan Q. Diperoleh 1 kali 1 sama dengan 1. Maka jawaban yang sesuai adalah B. Selanjutnya untuk indikator nomor 43, yaitu menyelesaikan permasalahan terkait dengan polinomial.
polinomial itu sendiri, yaitu nama lainnya adalah suku banyak. Nah, Bapak Ibu, untuk indikator yang ini dapat diartikan dengan luas. Kenapa? Karena materi suku banyak itu luas sekali. Ada yang teorema sisa, teorema faktor, dan seterusnya. Contoh soalnya adalah diketahui X min 2 adalah faktor suku banyak Fx, kemudian jika Fx dibagi X plus 3 maka sisa pembagiannya adalah negatif 50. Nilai A plus B nya adalah, jika X min 2 adalah faktornya maka F2 itu kan sama dengan 0, di mana F2 tidak mempunyai sisa. Jadi kita boleh substitusi ke Fx nya untuk X nya sama dengan 2. Seperti ini, didapat persamaan pertama 2A plus B sama dengan negatif 7. Setelah itu, untuk Fx dibagi X plus 3 sisa negatif 50, atau F min 3 nya sama dengan negatif 50. Kita substitusi, didapat 3A min B itu sama dengan 2. Kemudian dari persamaan pertama dan persamaan kedua kita bisa eliminasi, kita tambah supaya B nya hilang, maka menjadi 5A sama dengan negatif 5, A-nya adalah negatif 1. Kemudian kita boleh substitusi, didapat B-nya min 5. Kita sesuaikan dengan pertanyaannya, yaitu A plus B. Jadi min 1 ditambah min 5, yaitu min 6. Jawaban yang sesuai adalah C. Berikutnya indikator nomor 44. Menggunakan kaidah kombinasi untuk menyelesaikan masalah. Kata kuncinya di kombinasi, di mana kombinasi itu adalah tidak berurutan. Kalau permutasi, berurutan. Contoh soalnya adalah ini. 6 orang mengemudi dengan 2 mobil milik 2 orang di antara mereka. Masing-masing mobil dikemudikan oleh pemiliknya dan kapasitas mobil masing-masing adalah 4 orang, termasuk pengemudi. Banyak cara menyusun penumpang di kedua mobil tersebut adalah, kalau di mobil itu kapasitasnya 4 orang, termasuk pengemudi, otomatis kan kita hanya butuh 3 orang. Maka yang dipilih karena 6 orang, kemudian supirnya 2, maka sisanya adalah 4 orang. Selanjutnya, ada kemungkinan pertama, kalau mobil 1 itu diisi 3, maka mobil 2 diisi 1. Kemungkinan kedua, mobil pertama diisi 2, mobil kedua diisi 2. Kemungkinan ketiga, mobil 1 diisi 1 orang, mobil 2 diisi 3 orang. Kemungkinan pertama, yaitu 4C3 dari mobil pertama, kemudian dikalikan 1C1 dari mobil kedua, yaitu 4 kali 1 sama dengan 4. Kemungkinan kedua, 4C2 dikalikan 2C2, kemudian kemungkinan ketiga, 4C1 kalikan 3C3. Hasil dari 3 kemungkinan ini kita jumlah sama dengan 14. Maka jawaban yang benar adalah B. Berikutnya indikator nomor 45. Menggunakan kaidah permutasi, di mana permutasi itu sifatnya adalah berurutan. Contoh soalnya, setiap tahun SMA Median selalu mengadakan pentas seni. Sebelum acara dimulai, para siswa membentuk sebuah kepanitiaan di mana ada pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Setelah melakukan seleksi, ada 5 siswa yang ingin mendaftarkan diri. Banyak cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Caranya adalah diketahui jumlah orang, yaitu 5 siswa tadi, kemudian R-nya 3. Dari mana? Dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Kita menggunakan permutasi, yaitu P n, R sama dengan n faktorial dibagi n min R faktorial. N-nya 5, R-nya 3, kemudian didapat 5 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 60. Maka banyak cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara adalah 60 cara. Bapak Ibu, apabila ingin berlatih soal, saya punya 5 soal. Bapak Ibu bisa menjawab di kolom komentar, nanti akan saya respon apakah jawabannya benar atau tidak. Nomor pertama, nomor kedua, nomor 3,
nomor 4, dan terakhir nomor 5. Terima kasih Bapak Ibu, semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.